Film diawali dengan para peserta yang telah gagal. Lalu Xiaoyan mengira jika resepnya ada yang salah. 这药方果然有问题，这次大会的冠军我要定。 Terlihat Nalanyaran dan juga Yafe yang sedikit khawatir tentang Xiaoyan karena situasi di perlombaan semakin kacau dibuat gadis misterius tersebut. Lalu Tuan Jia menyuruh Hai Bodong untuk mendeteksi kebenaran gadis itu. Akan tetapi Hai Bodong tidak bisa mendeteksinya. Dan menurut Master Fakma, jika gadis tersebut di usianya yang masih 17 tahun sudah menjadi alkemis jenius. Akan tetapi menurut Tuan Jia, jika gadis itu tidak seperti alkemis pada umumnya, bahkan lebih tepatnya menjadi seperti seorang penyihir yang mempunyai pengalaman untuk membunuh. Di situ Master Fakma mengatakan, jika dahulu kala ada sebuah pil misterius yang dapat membuat usia seseorang terlihat sangat muda. Akan tetapi untuk mendapatkan pil tersebut sangatlah sulit. 不过他们无疑不是极为稀罕之物，可若是谁真的得到了，除非他本人开口承认。 Lalu menurut Tuan Jia, di antara generasi muda tidak akan ada yang bisa melawannya. Dan kejuaraan di Kekaisaran Jiama masih terdapat celah untuk berbuat curang. 看来你们这大会还是有些漏洞啊！现在肯定不能光凭我们的怀疑，便当着自己多。 Dan jika orang dari Kekaisaran Cuyun yang memenangkan kejuaraan, maka akan mengakibatkan rasa malu untuk Kekaisaran Jiama dan reputasinya juga akan rusak. 怎么可能又失败？我的伙伴明明掌握的很好的呀！ Lalu terlihat gadis itu seakan-akan meremehkan para alkemis dari Kekaisaran Jiama dan membuat Paman Auto dan yang lainnya kesal. Lalu menurut masyarakat, jika gadis tersebut adalah master racun. 我倒想看看他最后能不能通过第一轮比赛。这是出人帝国的炼药师吧？什么？那弄不好他还是个宗师啊！ Dan terlihat Tuan Putri menindas gadis tersebut. Akan tetapi gadis tersebut malah membuat Tuan Putri merasa ketakutan. 你就不怕到最后把自己给…… Lanjut cerita, Xiaoyan yang khawatir dengan gadis yang mempunyai kekuatan jiwa yang sangat kuat tersebut. Dan lagi-lagi alkemis lain mengalami kesulitan. Lalu, gadis tersebut malah sudah mengakui kemenangannya atas babak penyisihan. Dan tiba-tiba Tuan Putri dan Tuan Liu mencium aroma pil yang akan terbentuk. 西干香，那家伙单有成型了，看来应该不会有下一轮比赛。加玛帝国的炼药师工会真是太让我失望了，可怜的炼药师岂不是一群一无是处的废物？炼药师大会的冠军我拿下。 Xiaoyan akan melawan gadis master racun tersebut dan melakukan beberapa campuran bahan obat ke dalam tungkunya. Benar saja firasat dari Xiaoyan. Ternyata resep obat yang diberikan telah dicurangi oleh gadis itu. Lalu Xiaoyan akan menyempurnakan pilnya dengan cara bersamaan dan menggunakan abnormal flame miliknya. 你无法制成同时体，简直就是自寻死路。你居然可以同时替炼药师，不过就算这样， Tiba-tiba Xiaoyan mengejutkan orang-orang yang ada di sekitarnya dan langsung mengeluarkan inti api.
Gadis itu pun tak mau kalah dan mempercepat proses penyempurnaan pilnya itu. Xiaoyan juga tidak mau kalah dan langsung mengeluarkan jurus andalannya. Pada akhirnya, kemenangan berada di tangan Xiaoyan. Lalu gadis tersebut sangatlah marah. Mereka mengatakan jika Xiaoyan benar-benar gila karena berhasil menyempurnakan pilnya dengan waktu yang sangat cepat. 嫣然妹妹，你觉得这次大会亚菲姐希望谁赢？当然是我的元宵弟弟喽。 Lanjut cerita pada Xiaoyan. Terlihat Xiaoyan memberi isyarat pada rekan-rekannya dan membuang bahan obat yang telah diberi racun oleh gadis tersebut. Pada akhirnya, tahap penyisian telah berakhir dan akan dilanjutkan keesokan harinya, sekaligus memilih sang juara. Scene berganti, di mana seorang alkemis yang sedang mengobrol terkait babak penyisian tadi. Di situ ia menyinggung Xiaoyan yang berhasil memenangkan persaingan dengan alkemis Kekaisaran Cuyun. Lalu tiba-tiba gadis racun itu langsung saja menyerangnya. Mengajak Xiaoyan untuk hadir di perjamuannya. Akan tetapi seperti biasa, Xiaoyan menolak. 抱歉了，妖夜公主，今日实在是太累了，明日还有这最后的考核，恐怕是分不出时间去赴宴的。公主的心意，在下心领了。哎，没关系，元宵弟弟这几天啊都还在帝都，时间和大家聚会，对吧？元宵虽然拒人于千里之外，但却总是有种让人无法拒绝的诱惑。 Lanjut cerita, Xiaoyan yang akan menuju tempat peristirahatan dan ditemani ngobrol bersama Tuan Putri kecil. Di situ Tuan Putri merasa ketakutan karena ulah mata racun pada saat babak penyisian tadi, dan ia merasa tidak nyaman jika berada di dekat gadis tersebut. Tiba-tiba di persimpangan jalan, Tuan Liu sedang menghadapi gadis itu. 从他身上一直散发出一种奇怪的味道，柳林大哥他也闻到了。身为炼药师，竟做出如此违反炼药师品行的行为，就不怕大会取消你的参赛资格吗？连个乳臭未干的小屁孩，你懂什么？看来加玛帝国也只能培养出你们这种墨守成规的炼药师。 Lalu menurut sang gadis, jika sejarah akan terulang di kejuaraan alkemis di Kekaisaran Yama, dan dia langsung saja menyerang Tuan Liu.
Terlihat Tuan Liu yang sudah berada di genggaman iblis kecil itu. Dan untung saja ada Xiaoyan yang menolongnya. 我能动之后，用你想晚上的计划，将你一网打尽。又是一个小谁越来越有意思。 Pada akhirnya, tadi terlihat seperti ilusi oleh Tuan Putri. Dan menurut Xiaoyan, itu adalah racun ilusi milik gadis tersebut. 刚才好像做了个噩梦，周围的炼药师都死掉了，还好没事。叶萧，刚刚发生了什么？那家伙在放毒。哪有什么毒，只是一个小小的玩笑而已。